Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat alur cerita, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film Exuma yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan seorang paranormal yang bernama Hwarim. Ia dan teman-temannya berhasil menyelamatkan sebuah keluarga kaya dari gangguan supranatural dengan memindahkan makam leluhur mereka. Namun, mereka segera menyadari konsekuensi mengerikan yang harus dihadapi setelah menemukan bahwa ada sesuatu yang mengerikan terkubur di bawah makam tersebut. Bagaimana kisahnya? Ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Hwarim, seorang dukun muda yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Bersama rekannya, Bonggil, ia terbang dari Korea menuju Amerika atas undangan orang kaya bernama Park Kyung. Cheong, yang kini tinggal di Amerika bersama keluarganya, mengalami gangguan gaib yang tak bisa dijelaskan secara medis. Bahkan keselamatan bayinya yang baru lahir pun terancam. Merasa situasinya makin genting, Gyeoyung memutuskan untuk memanggil bantuan dari tanah kelahirannya, seorang spiritualis. Setibanya di rumah sakit, Hwarim langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres. Bukan hanya sang bayi yang diganggu, tetapi aura kelam itu juga menyelimuti ayah sang bayi dan bahkan kakeknya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar gangguan biasa. 호지직경 50번면 육맥창야 사지실 비슷한 사람이 더 있겠네요. 아버지하고 심해서 놀람으로 바뀌는 저 표정. Ketika mereka tiba di rumah Gyeong, suasana mistis langsung menyergap. Hwarim bisa merasakan kehadiran energi jahat yang pekat, seolah rumah itu dilingkupi oleh kutukan turun-temurun. Setelah melakukan pembacaan spiritual, Hwarim menyimpulkan bahwa semua ini berasal dari arwah leluhur keluarga Gyeong, roh yang marah karena dulu dimakamkan di tempat yang dianggap tidak layak. Sang arwah ingin dibangunkan dan dipindahkan. Jeong pun bertekad menyelesaikan ini, bahkan jika harus membayar berapapun biayanya, asalkan keluarganya bisa selamat dari teror tak kasat mata ini. 장손들 핏줄 돌림. 저희 할아버지요? 쉽게 말해서 묘바람. 제가 뭘 어떻게 Setelah memahami betapa seriusnya gangguan yang dialami keluarga Park Gyeong, Hwarim akhirnya menyetujui untuk mengambil pekerjaan tersebut. Namun, ia menyadari bahwa misi kali ini tak bisa dilakukan sendirian. Ia membutuhkan bantuan dari kenalan lamanya di Korea, orang-orang yang sudah terbiasa menangani urusan makam dan energi leluhur. 정신병원에서 결국 자살하고 돈 쓰고 사람 써야죠. 저 혼자서는 안 되고. 왜 섬뜩한 얼굴들이 지나가냐. Scene berpindah pada dua sosok profesional yang sudah terbiasa berurusan dengan makam keluarga. Yonggun, seorang pengurus jenazah, dan Sang Deok, seorang ahli feng shui yang terkenal karena ketelitian dan prinsipnya, sedang menangani prosesi pemindahan makam sebuah keluarga. 어디 어르신 위험하셨나요? 숫자 맞아? 응. 누가 할머니 이 가지고 있네. 할머니 없는데. 아빠. 할머니 배고프시대. 어여 드려야지. Setelah selesai dengan pekerjaannya, mereka berdua pulang dan makan malam. Lalu datanglah Hwarim dengan tawaran besar klien kaya yang rela membayar mahal demi keselamatan keluarganya. Yang Gan tentu saja tertarik, tapi Sang Deok tidak mudah diyakinkan. Ia bukan tipe orang yang mau terlibat dalam pekerjaan yang mencurigakan, apalagi berkaitan dengan roh leluhur yang marah. 꽤 오래 버텼네. 빙이 나니 딱 보니 묘바람. 냄새가 나는 것 같은데 뭐 냄새 안 나? 딱 걸렸네. Tak lama kemudian, Gyeong sendiri terbang dari Amerika ke Korea. Ia datang langsung untuk menemui Sang Deok dan memohon agar prosesi pemindahan makam segera dilaksanakan. Meskipun ibu dan bibinya menentang keras, Gyeong sebagai ayah tak ingin mengambil risiko. Ia rela melakukan apapun demi melindungi anaknya. Ia juga meminta agar prosesi dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan pemerintah
atau pihak berwenang. Gyeong menjelaskan bahwa makam tersebut dulu dibuat secara rahasia karena masa itu sedang marak perampokan makam. Pemakamannya pun dilakukan oleh seorang biksu bernama Kisune. 돈을 받는 사람보다 주는 사람이 더 싫. 두 가지만 지켜주시겠습니까? 뭐 상관 있으시나요? 어차피 다. 일단 몇 자리 먼저 봅시다. 그래서 저는 최대한 빨리. 몇 자리부터 먼저 보. Ketika Sandiok meninjau langsung lokasi makam yang berada di sebuah gunung sunyi di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara, ia menemukan kejanggalan besar. Nisan itu tidak memiliki nama, hanya deretan angka misterius yang ternyata merupakan koordinat lokasi. Aura tempat itu begitu aneh, dan Sang Deok langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena firasat buruk yang menyelimuti tempat itu, Sang Deok dengan tegas menolak untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi Hwarim dan Gyeong terus membujuknya. Bahkan Hwarim mengancam akan mencari ahli feng shui lain jika Sang Deok tetap menolak. Hwarim menekankan bahwa ini bukan soal uang, tapi soal menyelamatkan nyawa bayi yang tak bersalah. 이번 일은 내가 못할 것 같습니다. 좋아요? 무슨 방법이 없을? 왜 말을 안 하는데? 싸그리 다 줄초상 나 이 사람들아. 뭘 알고. Akhirnya, dengan berat hati, Sang Deok pun menyetujui untuk membantu. Meski dia tahu ini bukan prosesi pemindahan makam biasa. 박재웅 씨 우리한테 무슨. 부장이랑 동시에 하는 거지. 왜 이래? 네? Saat ritual penggalian berlangsung, Bibi Jeong turut hadir. Meskipun dari raut wajahnya tampak jelas bahwa ia menyimpan keraguan dan ketakutan. Meski begitu, proses penggalian berjalan lancar. 오래돼가지고. Ketika peti mati itu berhasil diangkat, semua yang hadir sempat terdiam. Peti kayu tersebut dihiasi ukiran kuno yang menunjukkan bahwa sosok yang dikubur di dalamnya bukanlah orang biasa. Ia adalah tokoh besar di masanya, seseorang yang mungkin memiliki pengaruh besar bahkan setelah kematiannya. Peti itu segera dibawa ke dalam mobil untuk dibawa menuju lokasi kremasi. Semuanya terlihat terkendali hingga sebuah kejadian ganjil terjadi. Salah satu penggali yang sedang merapikan bekas galian menemukan makhluk yang aneh. Namun kepala makhluk itu menyerupai wajah manusia. Tanpa pikir panjang, ia membunuh makhluk itu. Tapi sesaat setelah itu, cuaca berubah drastis. Awan hitam menggulung, angin menderu, dan hujan deras turun secara tiba-tiba. Seolah ada sesuatu yang murka karena diganggu. Akibat hujan lebat, kremasi tidak bisa dilanjutkan. Menurut kepercayaan, jika kremasi dilakukan saat hujan, roh orang yang dikremasi tidak akan pernah bisa kembali ke alam baka. Maka mereka pun memutuskan untuk sementara menyimpan peti tersebut di rumah sakit terdekat. 아무튼 고마워. 이야, 한 벼슬 했는 모양이네. 상주하고 유족들 다 서울 올라갔어. 나 좀 어디 좀 갔다 올게. 그래. Dalam perjalanan, Sang Deok yang merasa firasatnya semakin buruk memilih berhenti di sebuah biara tua yang kebetulan mereka lewati. Di sana, ia bertemu dengan seorang biksu tua yang ternyata mengenal sejarah makam yang baru saja mereka gali. Biksu tersebut bercerita bahwa makam itu milik seorang hartawan besar di masa lampau. Karena saat itu marak terjadi penjarahan makam, jasad orang tersebut dimakamkan secara rahasia. Bahkan, peralatan para perampok makam yang pernah mencoba menjarah peti itu masih tersimpan di gudang biara tersebut, utuh dan tak tersentuh. Seolah sengaja ditinggalkan begitu saja. Sesuatu yang dulu dilupakan, kini telah dibangkitkan kembali. 네. 그 무덤은 왜 물어보십니까? 그 무덤을 봤습니다. 금은 보화가 있던가요? Sementara peti misterius itu disimpan di rumah sakit, kejadian mengerikan mulai terjadi. Seorang petugas yang penasaran dengan isi peti nekat mencoba membukanya. Namun tanpa peringatan, sesosok entitas hitam melesat keluar dari dalam peti. Itu adalah roh sang kakek, leluhur keluarga Jeong yang telah lama terkurung. Hwarim dan Bonggel tiba tepat waktu dan menyaksikan kejadian itu secara langsung. Tapi ketika arwah tersebut melewati Hwarim, tubuh Hwarim langsung terpental dan jatuh, tak sadarkan diri. 저기요? 뭐 하시는 거예요?
선생님, 저기요! Arwah itu tak berhenti di situ. Ia langsung menuju rumah keluarga Geong dan membantai ayah serta istri Geong tanpa ampun. 들어오셔요. 누가 위험할 겁니다. 선생님은 Menyadari situasinya makin genting, Hwarim dan Bonggil melakukan ritual pemanggilan arwah. Ketika roh tersebut muncul, suaranya dingin dan penuh kebencian. Ia menyatakan bahwa dendamnya belum selesai, dan ia akan membawa seluruh garis keturunannya ke alam kematian. Setelah mengucapkan ancaman itu, arwah menghilang begitu saja di kegelapan. 할배요. 거기 내 새끼들. 그건 안 되지요. Sementara itu, Sang Deok bergegas menuju hotel tempat Geong menginap. Tapi Geong tiba-tiba menerima telepon dari Sang Deok yang memperingatkannya untuk waspada. Anehnya, pada saat bersamaan, ada seseorang mengetuk pintu kamarnya dan mengaku sebagai Sang Deok juga. Panik dan bingung, Geong mengikuti arahan dari suara di telepon. Ia membuka jendela, dan tepat di momen itu, sesuatu yang tak terlihat merasukinya. Tubuhnya berubah seketika, seperti dirasuki seorang panglima perang kuno. Dengan suara berat, Geong mengucapkan kalimat aneh, rubah memotong pinggang harimau. Kalimat itu seperti mantra kuno yang membawa pesan misterius. 장하도다 반도의 청춘들이여, 이 나라 왕국의 아들들이여, 통일을 위하여 너희의 일신을. Di hadapan Sang Deok yang akhirnya tiba, Geong memutar lehernya sendiri hingga patah dan tewas di tempat. 여우가 범의 허리를 꺾. Sementara itu, roh jahat tersebut terbang ke Amerika, kembali mengejar Bai Jiong, karena misi balas dendamnya belum selesai. Sang Deok, yang kini sepenuhnya percaya bahwa roh ini tak bisa dikalahkan dengan cara biasa, segera menghubungi Bibi Geong dan meminta izin untuk segera melakukan kremasi terhadap jenazah leluhur tersebut. Tanpa membuang waktu, kremasi pun dilakukan, dan saat api membakar tubuh yang dulu menyimpan dendam itu, arwah tersebut akhirnya menghilang. Bai Jiong pun selamat. Namun, kisah tak berakhir di situ. Beberapa hari kemudian, Sang Deok dihubungi oleh salah satu penggali makam yang ikut dalam prosesi sebelumnya. Saat didatangi, pria itu dalam kondisi sangat buruk, ketakutan, lemas, dan terlihat diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dengan suara bergetar, si penggali memohon agar Sang Deok kembali ke lokasi makam dan mencari kembali ular aneh yang dulu dibunuhnya. Ia yakin ular itulah kunci dari semua malapetaka yang terjadi. Sang Deok pun kembali ke lokasi penggalian, dan di sana ia melihatnya lagi. Ular berkepala manusia itu masih hidup. Makhluk itu menatapnya dengan tatapan tajam yang bukan dari makhluk biasa. Dengan segera Sang Deok menghubungi Hwarim dan Bonggil. Ia tahu, meski arwah leluhur telah dikremasi, kengerian sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah mendapat laporan dari salah satu penggali makam, Hwarim, Bonggil, dan Sang Deok kembali ke lokasi galian yang dulu mereka tinggalkan. Dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Di tengah lubang makam yang telah lama ditinggal, berdiri tegak sebuah peti mati. Bukan dalam posisi biasa, tapi berdiri vertikal, seolah sengaja ditanam seperti tiang. Peti itu diikat dengan kawat baja yang sangat kuat, seperti ada upaya agar tidak seorang pun bisa membukanya. Merasakan aura aneh dari peti itu, Sang Deok memutuskan untuk membawanya ke biara tempat biksu tua tinggal. Rencananya, peti itu akan dikremasi keesokan harinya. Biksu tersebut pun menyambut mereka dengan tenang, meski jelas terlihat ada kegelisahan dalam matanya. Malam itu, Bibi Jiong dihubungi dan diberitahu tentang temuan peti misterius itu. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan hanya soal petinya, melainkan pengakuan dari si Bibi. Ia akhirnya mengungkap sebuah rahasia lama. Ayah Jiong ternyata adalah seorang pengkhianat bangsa yang pernah menjual negaranya saat penjajahan Jepang. Dan sosok biksu Kisune yang dulu memakamkan leluhur keluarga bukanlah orang Korea, melainkan keturunan Jepang. 왜 거기에 저런 게 묻혀 있는지 그래서 더 모르겠다고요. 정말 모르겠습니다. 명정에 적혀 있더라고요.
한국 사람이 아니라 조선 팔도강 산을 다 꿰고 있는 사람 곳에 묻었는지 이해가 되지 않습니다. 저 관은 그냥. Sang Deok memutuskan untuk menginap di biara. Namun, Bonggil terbangun karena mimpi buruk. Tubuhnya berkeringat dingin. Ia berjalan menyusuri halaman dan tanpa sengaja melihat peternakan babi di dekat sana. Di sana, sosok tinggi besar sedang membantai para babi dan pemilik peternakan itu. Sosok itu tak tampak seperti manusia. Bonggil panik dan langsung membangunkan Hwarim. Bersama-sama mereka memeriksa gudang tempat peti disimpan, dan petinya telah hancur berkeping-keping. Bonggil bergegas mencari Sang Deok, meninggalkan Hwarim sendirian. Dan saatnya kengerian sesungguhnya muncul. Sosok bertubuh raksasa dengan pakaian samurai Jepang tiba-tiba muncul di hadapan Hwarim. Di tangannya, ia melemparkan kepala pemilik peternakan babi. Darahnya masih menetes. Sosok iblis itu hendak membunuh Hwarim, tapi tepat saat itu, Bonggil datang menyelamatkan. Meski harus ditusuk langsung di perut oleh tangan iblis itu, Bonggil roboh dan darahnya mengalir. Sang iblis kembali mendekati Hwarim, tapi saat itu matanya menangkap stupa biksu yang berdiri di belakang Hwarim. Ia berhenti, melafalkan mantra Jepang kuno, lalu berubah menjadi bola api, dan terbang kembali ke lokasi galian tempat ia pertama kali terbangun. Bonggil yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit. Di tengah kepanikan, Hwarim menghubungi bibinya, dan mereka memanggil seorang dukun kecil untuk membantu melakukan ritual pemanggilan kembali roh itu. Sementara itu, Sang Deok memutuskan kembali ke gudang biara, tempat di mana barang-barang peninggalan lama masih tersimpan. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua berisi foto orang-orang yang dulu disebut sebagai perampok makam. Tapi semakin ia menelaah, semakin ia sadar bahwa orang-orang dalam foto itu bukan perampok. Mereka adalah patriot Korea, para pejuang yang berusaha menghentikan rencana kotor pasukan Jepang. Menurut catatan dalam buku itu, selama masa penjajahan, beberapa dukun dan tentara Jepang menanam pasak besi di titik-titik tertentu di tanah Korea. Pasak ini dipercaya menyerap energi spiritual positif, dan salah satu titiknya berada di lokasi makam leluhur Jeong, tepat di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Kini Sang Deok memahami arti kalimat misterius yang pernah diucapkan Jeong saat kerasukan, rubah melukai pinggang harimau. Dalam simbolisme kuno Korea, harimau melambangkan tanah Korea, dan pinggang merujuk pada wilayah tengah, tempat makam itu berada. Kalimat itu adalah pesan tersembunyi tentang upaya pecah belah negeri ini. Sementara itu, ular berkepala manusia yang dulu ditemukan penggali bukanlah makhluk biasa. Ia adalah siluman penjaga segel roh samurai Jepang. Dalam filosofi 5 elemen, ular mewakili air, makam sebagai tanah, peti sebagai kayu, api dan logam adalah wujud dari sang samurai. Saat ular itu dibunuh, keseimbangan 5 elemen pun hancur, segel spiritual pun terlepas, dan roh iblis itu pun bebas kembali ke dunia. Menyadari ada sesuatu yang belum tuntas, Sang Deok kembali ke lokasi makam, tempat di mana semua awalnya bermula. Ia meyakini bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah menemukan pasak besi yang ditanam di tempat itu, sumber energi gelap yang menyerap kekuatan spiritual tanah Korea. Namun saat ia menggali lebih dalam, bukan pasak besi yang ia temukan, melainkan sosok iblis samurai yang kembali bangkit dan bersemayam di bawah tanah. Wujudnya besar, gelap, dan membawa hawa kematian. Sadar bahwa mereka tak akan mampu melawan secara langsung, Sang Deok, Hwarim, dan Yonggun menyusun rencana. Satu-satunya jalan adalah mengalihkan perhatian sang iblis cukup lama, agar mereka bisa mencari keberadaan pasak besi yang tersembunyi. Mereka menebar ikan-ikan segar di sekitar area galian, mencoba memancing sang iblis
keluar dari peraduannya. Dan rencana itu berhasil. Sosok iblis itu bangkit, mengambil ikan satu persatu, lalu melangkah menuju pohon besar tempat di mana Huarim sudah menunggu. Menyamar sebagai roh penunggu pohon. Dengan penuh keberanian, Huarim berdiri di hadapan iblis itu dan berpura-pura mengajaknya berbicara, seolah ia adalah makhluk gaib lain. わしの山が物騒がしいです。この山は沖縄の銃や刀の音が聞こえぬ。戦争が終わって久しぶり。 Sementara itu, Sang Deok dan Yonggun menggali sekuat tenaga, namun pasak besi yang mereka cari tetap tak ditemukan. Keadaan semakin genting. Di momen krusial itu, arwah nenek Huarim, seorang dukun legendaris, muncul untuk melindunginya, memberikan perlindungan spiritual yang menahan sang iblis sejenak. Tapi sang iblis bukan makhluk bodoh. Ia segera menyadari bahwa Huarim hanyalah manusia biasa. Dengan amarah membara, ia berubah menjadi bola api dan terbang kembali ke makam. Sementara itu, di rumah sakit, Bonggil yang sedang dalam perawatan mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia mulai terhubung secara spiritual dengan sang iblis. Ada kemungkinan jiwanya sudah mulai dikuasai. Bibi Huarim berjuang untuk menjaganya agar tidak sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Di lokasi galian, suasana berubah semakin mencekam. Yonggun yang mulai ketakutan memutuskan kabur dan meninggalkan Sang Deok seorang diri. Tapi Sang Deok tak mundur. Ia tahu ini belum selesai. Tiba-tiba, sang iblis muncul di hadapannya dan menyerangnya secara brutal. Kimo, kutatashite Kimo. Perut Sang Deok robek parah. Yonggun datang dan menyiram tubuh sang iblis dengan darah kuda, sebuah simbol penawar dalam ritual kuno. Dalam kondisi sekarat, Sang Deok mendapat kilasan masa lalu, visi dari kejadian berabad silam. Ia melihat biksu Gisune menanam pasak besi bukan di tanah, tapi di dalam tubuh seorang jenderal samurai. Sosok iblis itu sendiri adalah pasak besi itu. Bukan benda mati, tapi wujud hidup dari elemen api dan logam. Menyadari hal itu, Sang Deok memahami satu hal. Untuk menghancurkan pasak itu, ia butuh keseimbangan dari elemen lainnya. Ia mengambil gagang sekop, simbol elemen kayu, dan memanfaatkan darah sebagai elemen air. Dengan seluruh kekuatan terakhirnya, ia melawan sang iblis dengan hukum 5 elemen. Sosok iblis mengerang, terbakar dari dalam, dan akhirnya lenyap. Semua kembali tenang. Bonggil berhasil diselamatkan. Arwah jahat telah dikalahkan. Sang iblis tidak akan kembali lagi. Sang Deok menghadiri pernikahan putrinya. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena haru, tapi karena akhirnya tanah leluhur kembali mendapatkan kedamaian. Sementara itu, Huarim dan Bonggil kembali melanjutkan hidup mereka sebagai pemanggil roh dan dukun pelindung. Seolah kejadian itu hanyalah satu dari banyak misteri spiritual yang akan mereka hadapi di masa depan. Tapi, satu hal yang pasti, di antara pohon tua, batu nisan, dan sejarah yang terkubur, beberapa roh tak pernah benar-benar pergi, dan film pun selesai.